masalah kemasyarakatan. Berarti kita butuh tentang masalah ilmu masyarakat, yaitu ilmu sosial. Itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian ada lagi bid'ah, itu hukumnya haram. Bid'ah itu hukumnya haram. Contohnya apa lagi? Contohnya adalah madhabil qadariyah, madhab qadariyah, kemudian madhab jabariyah dan madhab mujassimah. Ini madhab teologi. Anda harus paham qadariyah itu seperti apa. Qadariyah itu adalah mereka, ya saya ulangi lagi, mereka memahami bahwasannya apapun yang terjadi, yang kita alami ini bukan karena takdir Allah, tapi karena kita sendiri. Jadi orang goblok itu karena Allah, pintar itu karena Allah, usaha sukses itu karena Anda, dunia ini hancur karena Anda, bukan karena Allah. Ini qadariyah seperti itu pemahamannya. Ini sesat, ini salah ini, dan masuk dalam golongan ini dikatakan bid'ah haram, bid'ah yang diharamkan. Termasuk Jabariyah yang kemarin pernah saya singgung. Jabariyah itu memahami bahwasanya awakmu elek, awakmu api itu krono Allah. Sehingga masih Allah, misalnya ada orang yang berzina, kemudian ditanya, "Kena kamu zina itu salah." Aku zina itu krono kersane Gusti Allah, kok aku disalah. Susah saya bisa ngomong ini ya. Lu kamu nyolong tuh lo, keliru. Aku dikeleron, aku nyolong lo bersama Gusti Allah. Nah, aku tela di bersama Gusti Allah. Kalau Anda menyalahkan saya, sama halnya menyalahkan Allah. Nah, ini keliru mati. Ini jenenge bid'ah muharramah. Masuk golongan Jabariyah, menganggap segala sesuatu itu kehendak Allah. Yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Menungso itu punya hak pilih, baik dan buruk Anda boleh memilihnya. Anda ingin baik silakan, Anda ingin buruk silakan. Itu namanya ikhtiar. Nek kepingin sukses yo ikhtiar, kepingin pinter yo belajar. Ojo mondok ora kowe. Ngaji ngantuk, ngopi semangat. Kemana ngomong cewek? Allahu Akbar. Orang dino ngomong ngomong kitab sajam dulu. Ngomong cita-cita ini kepingin dari tokoh masyarakat hebat, legedes. Aku mau terpaksa cari neong fokus untuk tinggalkan pergaulan. Akhirnya mau sampai niku yo timbang nang omah kakang. Akhirnya mondok kayak cangkep-cangkepan. Tapi sama mondok gak cangkep-cangkepan ya kan, gak cangkep-cangkepan, cuma kalau lengkap ya. Ayo mondok Nah lanjut. Jadi ada bid'ah yang muharramah, masuk golongan Jabariyah. Ada lagi golongan yang mujassimah. Mujassimah itu memahami segala sesuatu dengan fisik. Ini juga bid'ah karena Rasulullah tidak pernah membahas itu. Jabariyah juga Rasulullah tidak pernah membahas itu. Kemudian tentang masalah qadariyah Rasulullah juga tidak membahas itu. Kemudian dimunculkan hal itu kan bid'ah. Nah mujassimah itu apa? Misalnya aku kan di motor, sama juga duwe kuping, duwe cangkem, ya kan? Cangkem tak sekrop kata kira-kira. Sehingga memahami bahwasanya Allah juga duwe kuping, Allah juga duwe irung, Allah juga duwe lambe. Jadi Allah itu juga punya fisik seperti halnya kita. Itu sesuatu yang mudah kita pahami. Misalnya ada pemahaman seperti itu, maka ini dikatakan bid'ah karena ini tidak pernah dibahas oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya mulut. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Sehingga kata-kata di dalam Al-Quran yadullah, misalnya tangannya Allah, itu bukan berarti beliau punya tangan, tidak, tapi Allah punya kekuasaan. Nah, aliran mujassimah. Suatu saat Anda biar paham sampean, yen aliran jarine Gusti Allah ku duwe irung bareng karo piye. Nek Gusti Allah duwe irung, duwe bokong-bokonge sak pira, misale ngono ya.
akhirnya belakar nang tiga karu-karuan. Ini aliran Mujasimah. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari ini sesat dan ini termasuk bid'ah muharramah yang dinukil dari Al-Alamah Muhammad Waliyuddin yang menyarai kitab Syarah Arba'in Nawawi. Nah, saya lanjut lagi. Kemudian ada yang mandubah sunnah. Mandubah contohnya seperti pondok pesantren zaman Rasulullah tidak ada pondok, kemudian madrasah zaman Rasulullah tidak ada, tapi ini harus muncul. Hukumnya adalah mandubah. Ketika diciptakan malah mendapatkan pahala. Jadi seolah-olah bukan berarti sesuatu yang pernah ada zamannya Rasulullah dan dilakukan Rasulullah mendapatkan pahala, tidak, tapi sesuatu yang sangat mendukung terciptanya pemahaman yang benar itu juga bisa menjadi hukumnya sunnah. Yes, yang terakhir. Kemudian ada yang makruh ketika dikerjakan ya tidak apa-apa, ketika tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Contoh lebih bikin masjid kasih kaligrafi, asal jangan dikasih gambar burung kalau ya, kasih kaligrafi diperindah sehingga sholat itu gak mikir no pangeran, malah melihat sekelilingnya betapa indahnya. Allahu Akbar, api ya, ubah emas kan gitu kan. Tato selambune, wah api ya. Nah, podo karo langgarku saya gede bisa gak ada sing bantu. Itu gede aku sing bantu. Ini kalau sumbangan ngemis gak ada sing ngekei. Nang kini lah berangkat nang dewan langsung cair, berangkat nang gone bupati langsung cair, berangkat nang gone gubernur langsung 400 juta. Hebat. Sholat ini kan ngono itu gara-gara apa? Karena di dalam masjidnya betapa indahnya. Akhirnya mikir itu sumbangan perlu bilang. Nah, ini juga bid'ah, tapi hukumnya bukan haram, hukumnya bukan wajib, tapi makruh. Karena dengan itu kita nggak tenang sholatnya. Tapi cara sama sih sejawab apa aku dewiku sholat dari langgar saya yang gak tenang ya. Allah Akbar, angin yang gemes suara langgar roboh kan. Lanjut, yang terakhir adalah bid'ah yang hukumnya adalah mubah itu ya sekali masalah. Contohnya apa? Musafahah. Musafahah itu salam-salaman sakwise sholat. Itu hukumnya bid'ah tapi mubah. Nah, kemudian tawasul itu adalah membuat pakaian yang bermacam-macam, itu juga bid'ah. Jadi sama pakai pakaian sing jenisnya macam-macam, ini model India monggo, model barat monggo, tapi sing syariat ya kan. Jadi sama tulisi barat bersyariat. Enak sing barat gak bersyariat itu pakai beginian kok. Nah, oleh kayak gini karena buka aurat. Sing gak bawa karat gak masalah. Sing penting aja melepet-melepet. Lek melepet-melepet itu ada yang ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Soalnya sano sing wasno ngenes. Iki lho kayak kelambi nutup aurat tapi ketok gak karu-karuan awal sholat gak fokus kan. Nah, itu hukumnya adalah mubah, tapi sing melepet-melepet itu bisa jadi makruh walaupun itu sebenarnya menutup aurat. Nah, ini yang dapat saya sampaikan ya kan, walaupun saya lihat sampai begitu enek sing antusias, enek sing ngantuk gak karu-karuan, gak semangat, tapi saya coba untuk selalu tersenyum dan semangat senajan hati ku ya rasa-rasa gitu ya. Aduh ini perlu sampai gak semangat, susah. Al-Fatihah. Amin. Rabbi ghfirna bi barakatihim wa tinafusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi ghfirna
ببركتهم